sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat memulai aktivitas kita untuk pada hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kita. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini didasarkan pada Injil Markus pasal 2 ayat yang ke-11. Markus 2 ayat 11, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, nats ini dilatar belakangi pada sebuah peristiwa pelayanan Yesus ketika berada di Kapernaum, di mana ketika dia sedang berada di sebuah rumah, lalu kemudian dia didatangi oleh 4 orang yang sedang menggotong seorang yang lumpuh. Sedang Yesus sedang mengajar di dalam rumah itu. Mereka menurunkan orang lumpuh itu berikut dengan tilamnya. Dia terbaring di situ. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Demikian perkataan Yesus di ayat yang ke-5. Dan ini menegaskan bahwa orang lumpuh ini disembuhkan oleh karena imannya bersama-sama dengan orang yang menggotongnya. Kita bisa melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kesembuhan mukjizat terjadi ketika iman ada di dalam diri orang-orang yang memohon, yang datang kepada Yesus. Maka kita bisa melihat bahwa ternyata mukjizat terjadi, berkat diberikan ketika iman ada di dalam diri kita. Ketika kita datang kepada Yesus. Peristiwa ini sekali lagi menegaskan kita bahwa satu-satunya jalan keselamatan, jalan kesembuhan, jalan berkat kepada kita yang diberikan oleh Tuhan adalah iman. Kita bisa melihat iman yang ada di dalam diri 4 orang ini untuk menolong sahabatnya. Lalu kemudian mereka mendatangi Yesus, membawa sahabatnya yang lumpuh ini ke hadapan Yesus. Lalu Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan seketika itu dia belum merespon. Lalu kemudian ketika di ayat 11 Yesus mengatakan, sebagaimana nats kita hari ini, Yesus mengatakan, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Demikian perkataan Yesus kepada orang lumpuh itu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Maka ini menegaskan dimulainya iman-iman yang ada di dalam diri orang-orang yang menggotongnya, yang membawa orang lumpuh ini ke hadapan Yesus. Itu menjadi dasar mukjizat terjadi. Lalu bagi orang lumpuh itu sendiri, mukjizat itu betul-betul bekerja dan terjadi dalam dirinya ketika dia kemudian bangun, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar. Ketika Yesus memberikan perintah kepadanya, bangun, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi dia mengimani, menerima perkataan Yesus dan melaksanakannya. Dan itulah iman. Ketika dia menerima, percaya dan melakukannya sebagaimana yang Yesus katakan, ucapkan kepadanya. Maka kita pun begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ketika kita menerima perkataan Yesus lalu mengimaninya, kemudian kita datang kepadanya sebagaimana orang-orang ini datang membawa teman yang lumpuh ke hadapan Yesus. Maka kita pun harus demikian di setiap persoalan kita. Ketika kita percaya, kemudian mengimani dan datang kepada Yesus, maka mukjizat akan terjadi dan berkat akan diberikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Tetapi tidak menurut waktu dan ketentuan kita, hanya menurut waktu dan ketentuan Tuhan saja. Maka jangan karena
waktu, berkat, mukjizat itu tidak diberikan sesuai waktu kita, lalu kita menjadi marah, menyerah, atau kemudian kecewa kepada Tuhan. Jangan. Tapi ketika mukjizat itu terjadi, berkat itu diberikan sesuai dengan waktu Tuhan, dan kita bersabar, berserah kepadanya, menerima kapanpun itu diberikan, kita terima, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang setia, yang terus bersabar menerima penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan di dalam diri kita. Dan catatan yang paling penting juga, di dalam diri orang lumpuh dan 4 orang temannya yang menggotong dia ini, kita bisa melihat bahwa dia difabel, kemampuannya berbeda, terbatas, differential ability karena kelumpuhannya, tetapi tidak membuat dia merasa merendah diri atau kemudian merasa kecil, rendah, hina. Tetapi hal itu malah membuat dia semakin semangat untuk datang kepada Yesus. Sekalipun dalam keadaan difabel, ability-nya berbeda, differential ability, kemampuannya terbatas, tapi dia tidak mempunyai rasa malas, tapi dia bersama dengan 4 orang sahabatnya membawa dia datang kepada Yesus. Maka ini menegaskan kepada kita, ketika kita beriman kepada Yesus, mau datang kepada Yesus, harusnya tidak perlu ada alasan A, B, C, D, E dan selainnya. Tetapi ketika kita beriman, percaya kepada Yesus, lalu berserah kepadanya, datang kepadanya, maka datang saja tanpa ada banyak alasan, dengan menyertakan kekurangan-kekurangan dan kerepotan, kesibukan. Jangan. Sedangkan dalam nats ini, ketika dia sedang dalam keadaan difabel, differential ability, kemampuan yang berbeda, dia tetap datang dan berusaha menjumpai Tuhan agar Tuhan menolong dia. Maka kita pun harus begitu di dalam kehidupan ini. Kita harus beriman dan datang kepada Yesus, Sang Penyembuh yang terus memberkati dan menyertai hidup kita, dan juga menemani kita di perjalanan hidup kita di tengah-tengah hidup yang banyak persoalan dan keribatan ini. Kiranya Tuhan menyertai kita dan menguatkan kita, dan Dia terus menyertai hidup kita dan memberikan kesembuhan kepada kita yang sedang berada dalam keadaan sakit, memulihkan keadaan kita dan menambahkan berkat rezeki finansial di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.